Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Don Sanak Pananga di mana saja berada. Terima kasih Don Sanak masih tetap mempersamai siaran kami kearifan lokal Minangkabau pagi ke Don Sanak Pananga. Kita bahas balik di Kamis pagi ke hari tanggal 6 sampai November 2025 ya. Dan alhamdulillah Mak Tuan Kemangkudun masih menyempatkan waktu beliau untuk berdiskusi bersama kita. Dan kini kita masih dalam maraton satantang atau menggali benda warisan tak benda gitu ya. Maksudnya warisan budaya tak benda WBTB Sumatera Barat. Nah, dan alhamdulillah ini Mak Tuan Kemangkudun sudah tersambung dengan kita di sambungan link Zoom perempat dari Padang dan kita akan segera mulai pembahasan kita dalam topik menggali kearifan WBTB kesenian tradisional ranah Minang ya. Menggali warisan budaya tak benda, kearifan warisan budaya tak benda, kesenian tradisional ranah Minang. Kita sapa dulu Mak Tuan Kemangkudun yang sudah tersambung di link Zoom perempat dari Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sehat, Bung Adit? Alhamdulillah, Mak Tuanku sehat. Mak Tuanku sehat, Mak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Baik, Mak Tuanku. Pagi ini kita lanjutkan maraton kita ya, Mak ya. Iya, insya Allah. Insya Allah. Satana seputar warisan budaya tak benda yang ada di Sumatera Barat umumnya ya, dan khususnya WBTB Minangkabau. Nah, kalau kemarin kita sudah bicara tentang randang, dan kemudian minggu kemarin mungkin dengan Ana ya Mak Tangku ya. Iya, tentang rumah gadang. Rumah gadang, arsitektur rumah gadang ya. Sekarang kita masuk di WBTB seni nih Don Sanak Pananga ya. Dan seperti biasa Don Sanak, nanti Anda bisa juga bergabung di 0751 812 414 saja ya. 0751 812 414 ya, karena kita belum menggunakan 0811 ya. Oke, baik Mak Tuanku, bicara tentang WBTB ini ternyata saya coba sitir kembali statementnya Mak Tuanku dari awal. Sudah ada lebih dari 100 yang tercatat ya Mak ya. Iya, 111 yang sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda nasional. Nasional, berarti Iya. diakui oleh Artinya itu kalau dia sudah dicatat sebagai warisan budaya nasional, pihak-pihak yang membutuhkan bantuan dukungan untuk pemeliharaan dan pemajuan kebudayaan bisa mengajukan bantuan ke pihak sumber-sumber dana termasuk pemerintah dan swasta, karena dia dianggap ini warisan budaya nasional yang harus dilestarikan. Jadi ujung-ujungnya uang juga. Iya. Supaya bisa itu dilanjutkan ke warisan. Begitu Bang Adit. Oke, iya Mak Tuanku. Baik, Mak, saya coba cek dulu bisa ditangkap suara dengan baik dan juga video saya di sana Mak. Videonya belum terlihat Bang Adit. Oh, video belum terlihat ya. Kalau suaranya udah mantap. Oke, baik. Nah, nanti mungkin kita ke operator ya, ke soal video belum keluar nih, teman-teman operator ya. Oke, baik. Kalau begitu, sembari teman-teman operator memperbaikinya videonya, kita coba lanjutkan, Mak. Jadi ada 111 tadi ya Mak bilang ya. 111 warisan budaya tak benda dari Sumatera Barat yang sudah dicatat sebagai warisan budaya tak benda nasional, dan itu sudah diperintahkan oleh undang-undang untuk memajukannya, mulai dari inventaris, perlindungan, sampai pembinaan dan pengembangan. Begitu Bang Ade. Oke, baik. Nah, sekarang kita coba ke kesenian, Mbak, ya, karena memang topik kita pagi ini adalah menggali kearifan WBTB kesenian tradisional ranah Minang, gitu ya, Mbak ya. Nah,
Pertama, Mak, kesenian berupa apa yang Mak temukan dalam WBTB yang sudah diakui itu, Mak Tuanku, dari sekian banyak kesenian ranah Minang? Karena kita ketahui, Mak, ya, ranah Minang itu ada yang berupa musik gitu ya, Mak, ya. Terus Iya, berupa dendangan gitu lah kan, lagu lah kata demikian. iya. Kemudian juga ada yang teater ya seperti Randai dan Randai. sebagainya gitu ya. Terus juga ada apakah juga silek masuk ke sana? Walau saya belum saya pastikan karena juga seni bela diri kan gitu ya, Mbak, ya. Apakah juga masuk Betul, ke seni betul. atau seperti apa? Nah, sekarang kita lihat dulu, Mbak, seni apa tuh yang sudah diakui secara nasional, Mbak Tengku? Iya, kita harus berbuka-buka ini, jujur. Yang Iya, paling maju itu ternyata seni musik. seni musik ya. Seni musik itu eh, termasuk alat musik tradisi Minangkabau. Mhm. Itu jumlahnya sudah 21 dari Mhm. 111 itu yang dicatat sebagai warisan budaya tak benda nasional. Oke. Seni yang lain, seni rupa malah belum ada. Oh, iya 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 iya. Seni teater sudah Heeh, ada, heeh. seni sastra juga sangat sedikit. Ah, Jadi seni musik lah yang paling banyak, 21 pertunjukan musiknya dan ah, peralatan musiknya. Mungkin ah, saya baca saja supaya dikenal oleh masyarakat. aha. Sejak tahun 2013, Sumatera Barat mengajukan warisan budaya tak benda dari Minangkabau, Iya. dari Sumatera Barat. Mhm. Nah, 2015 itu mulai satu demi satu musik dan peralatannya diajukan sebagai warisan budaya tak benda. Mhm. Pertama itu Indang Piaman. Oh, Indang indang. itu ada, ya, ada tarian, ada musik Mhm. dengan lapai itu. Iya iya iya. Kemudian alat musik rabab. Rabab ya. Heeh. Kemudian pertunjukan salawat dulang. Ada babiola. Ada Babio talempong babiola, Babiolanya berbiola maksudnya kalau bahasa. biola kah atau gimana nih, Mak, ceritanya? Pertunjukannya, Oh, pertunjukan pertunjukannya, babiola. babiola ya, bukan biolanya ya. Bukan biolanya, Karena pertunjukannya. biolanya itu kalau nggak salah nih serapan ini, Mak, ya. Iya, Dari itu Portugis atau dari serapan mana? dari Eropa itu. Eropa ya. Oke Ya. oke oke. Yang agak banyak itu talempong. Talempong itu sudah Talempong. tiga. Dari tahun 2015, talempong Unggan, talempong Sikatuntuang di Payakumbuh, Hmm. dan talempong Batuang dari Silungkang. Hmm. Ini luar biasa. Talempong itu ternyata banyak sekali jenisnya di Minangkabau. Hmm. Kemudian jenis pertunjukan yang lain yang sudah menasional bahkan itu gamat. Hmm. Gamat, kemudian yang paling dikenal oleh masyarakat itu saluang. Pertunjukan dan alatnya. Saluang sendiri kemudian ada jenisnya juga. Ada saluang pauh tambahannya. Oh gitu Bukan ya. kalau saluang saja, ada dua. Tahun 2016 itu saluang secara umum. Kemudian tahun 2023 saluang pauh dimajukan lagi karena bentuknya berbeda, nadanya berbeda. Nah, kemudian Hmm. bansi, kemudian gandang tansa, pupuk sarunai. eh, Bansi itu ada dua. Ada bansi alatnya, kemudian ada dendangnya, dendang bansi di Solo. Hmm. Kemudian ada pertunjukan sampelong, ada pertunjukan baombay, ada pertunjukan saluang pawah, Hmm. rabab darek kumbuah. Jadi itu ada 21 Bung Alit, Hmm. yang khusus Minangkabau, seni musik, alat musik, dan pertunjukan musiknya. Hmm. Ini rekor ini. Bahkan untuk daerah lain juga belum sebanyak itu peralatannya. Ya 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 ya. Artinya untuk kesenian ternyata Minangkabau punya posisi tersendiri juga nih di nasional ya, Mbak, ya. Kesenian Iya, tradisi. ini tidak terlepas dari peran praseniman Minangkabau Hmm. yang mengangkat hampir semua aroma musik tradisional itu dalam kesenian. Hmm. Iya, kita tentang saluang misalnya, Bung Adit. Iya. Saluang, baik saluang secara umum atau saluang secara pauh, saluang pauh Hmm. itu eh, mulai terkenal kembali tahun 1980 ketika
seorang penulis lagu terkenal, almarhum Agus Taher yang baru seminggu yang lalu meninggal, innalillah. Itu lagunya itu Pitunang Saluang Nan Hilang. Itu juara nasional Festival Lagu Minang Populer tahun 83. Itu yang menyanyikannya bukan penyanyi Minangkabau lagi, penyanyi nasional, Harvey Malaiholo dan beberapa penyanyi nasional. Pitunang Saluang Hilang itu adalah awal bangkitnya peralatan kesenian Minangkabau, khususnya alat musik tiup, bansi, saluang, pupuk salunai, sampelong, rabak yang digesek. Artinya itu semua dimasukkan unsur-unsur musik itu di lagu tema ya? Lagu Agus Taher sebenarnya tidak banyak menggunakan peralatan itu, tapi dia mendendangkan bahwa saluang itu sudah ditinggalkan. Oh iya. Agus Taher ini kan seniman paling produktif di Sumatera Barat. Hampir 500, kalau dalam biodatanya itu 470 lagu Minang populer yang dia ciptakan. Dan itu rata-rata hits sih, ya? Rata-rata hits. Dan penyanyinya rata-rata terkenal. Iya, betul. Mulai dari Tia Ramon, Zalmon, itu menjadi terkenal karena lagu yang dibuatkan oleh Agus Taher ini. Kita masih ingat lagunya Tia Ramon tentang di Seso Bayang itu. Iya. 50 tahun masih didengar orang. Sampai sekarang, Mak, masih banyak yang minta, Mak, di Seso Bayang. Iya. Dan Bung Adit, kita diketahui itu lagu rekaman di Kota Padang menjuarai HDX, lomba rekaman kaset di zaman tahun 90 itu. Kalau nasional mengalahkan lagu-lagu daerah lain. Lagu Sunda, lagu Jawa yang penduduknya lebih banyak kalah dengan lagu di Seso Bayangnya Tia Ramon yang diciptakan Agus Taher. Nah, kita kembali kepada WBTB tadi, 21 warisan budaya tak benda yang berupa pertunjukan musik dan alat musik itu membawa aroma dua saja. Yang pertama dendang, yang kedua ratok. Dan itulah kehebatan Agus Taher. Dendangnya hebat, ratoknya lebih hebat. Jadi seluruh peralatan kesenian tradisional, khususnya musik di Minangkabau itu membawa dua aroma. Aroma dendang itu bisa sedih, bisa gembira, bisa iramanya cepat untuk kegembiraan dalam keramaian, bisa kesedihan. Tapi kalau ratok itu benar-benar cerita tentang kesedihan, duka lara orang merantau, duka lara orang putus cinta dan seterusnya. Dan itulah kehebatan Agus Taher yang menciptakan lagu sampai 470. Mudah-mudahan semua lagunya itu menambah pahalanya di akhirat. Oh ya, perlu kita ingat juga beliau itu sebenarnya seorang doktor ilmu pertanian loh, Bung Adit. Oh, iya. Pernah menjadi kepala balai penelitian pertanian. Dokter peneliti, lulusan IPB, lulusan dari Filipina. Tapi sampingannya lebih terkenal. Lagunya lebih terkenal. Justru bakatnya yang mempopulerkan dirinya gitu ya, Mak, ya, ketimbang disiplin ilmunya gitu ya. Iya. Jadi seperti yang bilang tadi, apa sih, Mak, dendang dan ratok ya, Mak, ya. Dendang dan ratok. Kalau dendang itu kan zamannya penyanyi yang lebih tua, Eli Kasim, Yan Junet, itu lagunya dendang. Iya. Lagu gamat itu dendang. Tapi ketika masuk zamannya Tia Ramon, Zalmon, Androes itu rata-rata itu ratap. Ratok itu kisah mendayu-dayu, kesedihan orang putus cinta atau kesedihan anak rantau yang sulit mendapatkan penghidupan. Dan itulah yang menjadi trade merek dari lagu-lagu Minang yang dibawakan. Iya. Nah, saya pernah jumpa dua kasus, Mak, menarik persoalan ratok ini, Mak. Jadi begini, satu kali teman waktu masih kuliah, teman nanya gini,
kenapa ya Minangkabau itu semua lagunya meratok? Itu pertama. Bahkan bahkan lagunya dengan beat yang kencang pun katanya kan gitu ya Pak ya. Tetap Iya. isinya retok katanya. Terus yang kedua kemarin-kemarin juga ada nanya. Ini aneh lagu Minang nih ya katanya. Lagunya apa musiknya ceria tapi isinya kok tangisan. Nah Iya, ini gimana? Sebentar Mak, ada yang apakah kurang diperhatikan orang, Bung Adit. ya Ratno itu tidak menangisi diri, ya tapi mentertawakan kesedihan. mentertawakan kesedihan Ratu Minangkabau itu Iya, gitu ya? inilah kehebatan seorang almarhum Agus Taher. Ah, Lagu-lagunya itu seperti puisi yang sangat indah, sangat menyayat, tapi dia mentertawakan dirinya, jadi semacam introspeksi gitu ya Mak ya? introspeksi. Oke. Iya. Mhm. Kenapa dia tidak jadi dengan Apakah calon itu yang dia Mama lihat apakah itu pada karya Gusta Raja atau pada secara umum lagu Minang seperti itu Mak Tengku? eh ya itu genrenya dendang. Ah, Dendang itu kan irama cepat, lebih gembira. ah. Umumnya dendang itu juga menceritakan atau mencemooh diri sendiri. Hmm. Ketika Ayam dan Lapeh dilakukan oleh Iya, iya, iya. Eli Kasim, itu terkenal secara nasional. Oi, oi, Ayam dan Lapeh. Dia kan kehilangan sesuatu, tapi dia mentertawakan diri di sana. Hmm, hmm, hmm. Nah, inilah kehebatan dendang Minangkabau itu. Dia tidak meratapi sesuatu, tapi dia mentertawakan kelemahannya, introspeksi. Introspeksi ya. Ya, Hmm. dan semua itu adalah hasil atau produk dari seni musik yang kita bicarakan tadi, mulai dari rabab, eh, bansi, saluang, pupuk sarunai, rabab dare, dendang bansi Solo, itu semuanya isi tentang dendang dan tentang rato yang lebih banyak mentertawakan diri, bukan meratapi diri. Beda ya Mak ya. Ya, Menertawakan diri dengan meratapi diri beda ya Mak ya. iya, Nah, kalau meratapi diri berarti dia memang membawa dirinya itu larut dalam apa itu kesedihan. kesedihan dan bikin dia hancur gitu ya Mak ya. Iya, Tapi kalau dengan mentertawakan, mentertawakan kekalahannya, iya iya. dia akan bersemangat untuk membangkit Hmm. batang talandangnya. Kan ada pantun yang paling terkenal dari orang merantau itu. Hmm. Eh, Pado pulang bapu tiap mato elok rantau dan pajauh katanya Iya gitu iya kan. iya iya. Dia tidak menyatakan pulang itu akan menimbulkan kesedihan, lalu dia akan tenggelam. Tidak, dia lebih baik merantau lebih jauh supaya bangkit. Iya 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 betul betul betul. Nah, ini yang jarang dibicarakan tentang seni musik dendang dan rato yang dihasilkan oleh 21 warisan budaya tak benda tadi. Banyak rabab pasisi ataupun rabab dari Payakumbuh itu isinya adalah cemoohan terhadap keadaan diri masing-masing. Hmm. Ketika dia berdagang tidak berhasil, jangan-jangan dia yang tidak sungguh-sungguh dan seterusnya. Ketika dia tidak berhasil mendapatkan calon kekasihnya, dia yang tidak berjuang habis-habisan dan seterusnya. Begitu, Bung Alit. Ya, tapi Mak kan ada juga orang yang berpendapat bahwa sesungguhnya seni secara umum itu adalah ekspresi jiwa, kan gitu ya, Mak ya. Betul, betul. Nah, artinya apa ketika seninya itu terlahir dalam bentuk sebuah musik yang ceria, itu seakan-akan mewakili jiwa yang ceria, gitu ya, Mak ya. Dan Betul. sebaliknya ketika terlahir terwujud atau tercipta musik yang mendayu, sedih, meratap, tapi itu kan mengekspresikan, mewakili sebuah keadaan yang begitu remuk redam gitu ya, Mak ya. Nah, katakan Iya. demikian, Mak. Nah, tapi tadi Mama bilang bahwa sesungguhnya ratapan di seni Minangkabau itu bukan meratapi diri tapi mentertawakan diri kan gitu ya Mak ya. Nah, Ya, lebih banyak dia menyadarkan dirinya ini keadaan yang harus diperbaiki. Misalnya anak rantau yang rindu nah kepada sebentar kampung Mak, sebentar Mak. halamannya, Mandeh misalnya. Iya, ada juga orang Dendang, ah,
Dendang tentang mandeh itu kan kerinduan terhadap ibu dan kampung halaman. Tapi kerinduan itu belum bisa dia penuhi karena ekonomi belum mencukupi untuk pulang kampung. Ya, dia meratap dan berharap mudah-mudahan keadaan ini bisa diperbaikinya. Misalnya langang, dinanrami dan segala macamnya, atau orang rantau yang tidak bisa pulang di hari Lebaran. Itu kan menceritakan keadaan yang sangat sedih, tapi ada semangat untuk bangkit, untuk berusaha memperbaiki keadaan. Kira-kira begitu pandangan saya, Bang Adit. Iya, iya. Namun maaf, Mak, tanda kutip kita jangan-jangan nanti orang berpikir bahwa kok cengeng gitu ya katanya kan gitu ya. Padahal orang Minang terkenal dengan ininya loh, terkenal dengan apa ya, dengan keberaniannya merantau kan gitu ya, dengan keberaniannya menghadapi situasi konflik segala macam bisa diatasi. Tapi kok nyampe di musiknya kok tanda kutipnya banyak-banyak yang arah ke sana gitu, Mak. Nah, apalagi gini, Mak, ketika saya bilang tadi ngomong kan mentertawakan diri mungkin di satu sisi ya, ya. Di sisi lain bisa aja orang, dan mungkin ada orang yang berpikir bahwa beginilah orang Minang kan gitu ya, Mak ya. Ketika terjadi masalah, justru apa ya, seakan-akan memperlihatkan seakan-akan ekstrovert sekali gitu loh, Mak, bahwa beginilah keadaan saya sekarang. Gitu ya, Mak ya. Apakah tidak akan ada ke sana lari, Mak? Makanya saya pengen cari juga kearifan dalam seni tradisi Minangkabau itu, kenapa begitu banyak ratapan yang ada dalam lagu-lagu Minang, dalam musik-musik, bahkan dalam salduangannya pun ya, Mak ya, bansinya itu betul-betul menyayat hati gitu, Mak. Nah, makanya saya pengen tarik dulu ke hulunya. Ini apa sih sesungguhnya? Kenapa ya seni Minangkabau kok seperti ini? Berbeda, maaf, Mak. Kita coba, kita bukan membandingkan karena setiap kebudayaan itu pasti ada plus minus, pasti ada kekuatan masing-masing ya. Kalau saudara kita pokoknya di daerah timur sana itu rata-rata kan goyang, Mak ya. Gembira, kan gitu ya, Mak. Saudara kita di timur sana gembira. Bahkan menariknya kemarin belakangan ada perpaduan Minang Timur kan gitu ya, Mak. Justru itu jadi hit dia. Jadi hits kan gitu ya, Mak. Nah, makanya saya bilang jangan-jangan seni sebuah kebudayaan itu berawal juga dari akar kebudayaan itu sendiri dan jiwa kebudayaan itu sendiri, Mak. Sebagaimana orang mengatakan bahwa bahasa menunjukkan bangsa, kan gitu ya, Mak ya. Nah, jangan-jangan seni Minang yang penuh ratapan itu memang pada dasarnya orang meratap gimana, Mak? Itu. Begini, Bung Adit, saya ingin kita membongkar satu contoh seni musik yang sudah dijadikan warisan budaya tak benda nasional. Baombai namanya. Baombai itu di daerah Sijunjuang dan daerah Dharmasraya. Itu masuk seni ya, Pak? Itu, iya, seni musik dan tarian dan nyanyian ketika panen. Panen padi. Jadi sana ada musik, ada tarian, ada nyanyian. Tapi dendang yang dinyanyikannya adalah dendang kesedihan tentang bahagian-bahagian dari padi yang tidak terbawa pulang. Misalnya ampo bare atau padi salibu. Padi salibu itu ketika menyabit padi, ada 1-2 batang padi itu yang masih hijau buahnya. Sementara temannya yang lain sudah kuning. Temannya dibawa pulang, yang hijau ini tinggal di sawah. Nah, yang didendangkan dalam Baombai itu adalah kesedihan padi salibu yang tinggal di sawah itu. Atau kesedihan dari ampo bare, sisa penyaringan padi yang bernas dengan yang tidak berisi. Nah, yang ditangisi dalam dendang Baombai itu adalah ampo bare yang kemudian hanya menjadi pelengkap pupuk di sawah. Saya pikir ini sebuah sikap ya holistik ya. Memperhatikan alam itu tidak yang baik-baiknya saja. Baombai itu adalah kesenian, kegembiraan ketika panen. Mereka panen tapi tidak melupakan bahagian-bagian dari padi di sawah itu yang tertinggal atau tersingkirkan, terabaikan. Ini menarik untuk kita bahas bagaimana orang Minang itu
memperhatikan alam itu secara menyeluruh, tidak ada yang ditinggalkan bahagian-bahagian tertentu. Dendang Baumbai itu kadang-kadang bisa meneteskan air mata mendengarkan dendang ketika padi salibu tinggal di sawah satu batang, padi yang lain sudah pulang ke Langkiang. Nah, di saat yang sama, Mak, terlambat terbit, dia masih hijau, yang lain sudah kuning, sudah pulang. Kira-kira begitu, Bung Adit. Ya, nah di saat yang sama ketika Mbak Umbai itu umpamanya menangisi bagian-bagian yang gagal dalam panen, di saat yang sama apakah juga ada dendangan yang menggambarkan keceriaan atau kebahagiaan atau kesyukur dari panen itu? Kalau enggak, kan enggak berimbang jadinya, Mak. Nah, maka di sini saya pengen masuk di sini. Kenapa gitu ya? Minangkabau lebih memperhatikan hal-hal yang tanda kutip lebih membuat jiwa, membuat apa ya, membuat keadaan itu, katakanlah kalau dua kutub optimis pesimis, Mak, lebih banyak ke arah pesimistisnya gitu loh, Mak. Nah, tidak ke arah optimistisnya. Apakah demikian adanya, Mak, gitu loh? Atau karena menyadari tadi. Nah, makanya saya pengen waktu di sini kearifan lokal, karena topiknya kearifan lokal nih, Mak, ya. Nah, kearifan apa ini yang ada di seninya Minangkabau ini? Ya, Mak. Saya tidak bisa menyatakan secara pasti, tapi saya melihat begini, Bang Adit. Seni itu akan menyentuh perasaan kalau kita menampilkan atau menceritakan sesuatu yang terdalam, yang terpedih dialami orang. Nah, kadang-kadang itu ada eksploitasi juga oleh seniman, bagaimana dia menceritakan kesedihan padi salibu yang ditinggal di sawah itu, dibayangkan atau dianalogikan kepada kehidupan seorang pemuda yang ditinggalkan di kampung misalnya oleh orang yang pergi merantau semua. Ini saya pikir adalah cara menyampaikan perasaan terdalam tentang kondisi yang menyakitkan atau menyedihkan itu. Jadi kepekaan terhadap keadaan itu yang saya pikir menyebabkan seluruh, kalau tidak dikatakan sebagian besar ya, hampir seluruh peralatan musik Minangkabau itu bunyinya bunyi orang meratap. Saluang meratap, rabab meratap, bansi meratap, sarunai meratap, seperti orang menangis. Kalau orang menangis diikuti saluang, ya sudah, tangisnya makin menjadi. Menambahlah ratap pitolong ya, Maya. Iya. Nah, ada yang memperbaiki keadaan itu seperti talempong unggan misalnya, atau talempong si katuntuang. Itu untuk mengembirakan. Tapi ketika rima dan irama talempong itu bergabung dengan bansi, habis juga talempong. Biasanya talempong ikut ke bansi ya, Maya. Terbawa juga. Minimal dalam liriknya. Iya, terbawa kesedihan itu. Sebab ada talempong bansi yang juga sudah jadi WBTB. Jadi talempong dan bansi itu ditampilkan bersama, saling berebutan dengan dendang dan dengan lato. Nah, itu nagarinya di daerah Taram kalau tidak salah. Nah, di sini kegembiraan itu tetap dimunculkan, tetapi bertanding dengan perhatian terhadap kondisi-kondisi orang yang terpinggirkan atau yang mengalami kesedihan. Jadi mungkin sudah alamiahnya atau sudah DNA-nya alat musik Minang itu untuk mendampingi tangis. Apakah itu namanya rabab, bansi, saluang, pupui, semuanya itu sangat dekat dengan bunyi tangisan orang. Ini menarik juga nih analisa Mak Tangku ya. Nah, jangan-jangan akhirnya saya berpikir juga begini, Mak. Apakah musik itu pada awalnya muncul di ranah Minang ini justru untuk mendampingi orang-orang yang sedang kesedihan gitu loh, Mak. Karena kan gini, Mak. Biasanya dalam sebuah komunitas, biasanya kan orang banyak yang bergabung, orang banyak yang ini kan ketika bertemu dengan orang-orang yang lagi bahagia, ya Mak ya, lagi senang, itu biasanya lebih banyak yang merapat ke sana, Mak.
Dan biasanya yang lagi kesedihan itu hanya ungkapan nih Mas Sabayo, gitu ya, Pak ya. Iya, iya. Ikhlas yo, jangan apa banana lah. Habis itu pergi dan tinggallah si yang lagi dapat apa ini kesedihan ini sendirian. Nah, apakah bisa jadi, Mak, awal-awal munculnya seni musik di Minangkabau itu untuk menghibur atau mendampingi semacam berbagi rasanya orang-orang dalam kesedihan yang biasanya itu agak apa ya sering merasa sendirian gitu loh, Mak. Jadi dijadikanlah itu temannya dalam kesendirian dan kesedihan itu. Apakah bisa jadi ke sana akarnya kira-kira, Mak? Iya, bagaimanapun alat-alat musik seperti saluang, sarunai, atau rabab itu kan cenderung alat musik individual. Hmm. Individual dia memutar apa menggesek rebabnya, kemudian dia berdendang sendiri. Ya, Memang ya, ya. individual itu cenderung jadi musik yang sedih, soliter. Ya. Kalau kata para ahli sastra kan begini, drama itu tidak akan menarik kalau tidak ada tragedinya. Iya, iya, iya. Kalau tidak ada kesedihannya, dramanya tidak akan menarik. Iya, iya, iya. Romeo dan Juliet itu kenapa menarik? Ya karena ada tragedinya. Harus Kira-kira ada begitu. konfliknya gitu ya, Kenapa Mak Siti ya. Nurbaya itu terkenal? Karena ada tragedinya. Iya, iya, iya. Jadi itu mungkin sudah menjadi DNA-nya Jena, seni, ya. bahwa yang akan menarik itu antara lain adalah kesedihan, Kesedihan ya. ya, drama, dan Ah, tentu saja tragedi. Kalau kita membicarakan tentang dendam itu drama banyak. Tapi kalau membicarakan lato itu banyak tragedi, ya, oke, gitu ya. kesedihan-kesedihan yang diangkat dan kadang-kadang itu dieksploitasi juga. Iya, iya, iya. eh Misalnya tentang orang rantau yang tidak bisa pulang itu, padahal kemungkinan besar dia sudah berhasil di rantau itu. Iya, iya, iya. Dia sedang ingin menikmati hidup di rantau misalnya. Lalu dia mencari elah untuk At- tidak pulang kampung, bisa juga begitu. atau ini berhubungan dengan kehalusan rasa, Mak. Nah, karena kan di Minangkabau terkenal dengan raso paresonya gitu ya, Mak ya. Jadi artinya kan tetap bermain rasa di sana. Nah, rasa itu biasanya kan halus gitu ya, Mak ya. Di kehalusan-kehalusan rasa itulah akhirnya yang menjadi akar munculnya musik Minangkabau. Apakahlah ke sana kira-kira, Mak. Tapi kita tahan dulu, Mak ya. Kita coba berbagi juga dengan mendengar kita, Mak. Ada yang tadi mau Oke, silakan. bergabung? Iya. Oke, silakan. Tadi yang bergabung di 0751 812 414 kami undang ya. Yang tadi sudah masuk tapi belum sempat diangkat karena tadi pembicaraan kita gantung dengan waktu angku ya. Oke, silakan. Ya, 812 414 kami coba terima. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam itu ya. Yuk, Pak Sultan Pamenan. Batuan itu ya. Oke, silakan Pak Sultan. Assalamualaikum Mas Tangku. Waalaikumsalam, Pak Sultan Pamenan, silakan. Kalau masalah lagu saluang ko Mas Tangku ya. Abo dulu pernah merantau di Tapanuli Selatan di Padang Sedempuan. Belum. Beralamu ambo di situ 2,5 tahun. Jadi kadang ala saluang dari kota Padang ko. Iya. Rayo gua. Rayo. Hari rayo jadi Iya. saluang. Kata bayang lewat. Ayo. Saluang jam 2 balik berapa bunyi. Onde. Ya. Abo pulang saja dari mau jadi itu. Ya. Makan di tengah saluang ko. Kata lagu saluang ko. Mama Tanduang dan Palembang. Iya. Anak Tanduang laki-laki pulang. Anak Tanduang laki-laki pulang. Kata agak kami dek menanti. Iya, iya. Jadi nanti kamu nak lihat Tanduang lagi. Abu kami ya cari dia baju. Jadi yang dia mereka semua pulang. Iya. Jadi kan selesai. Itu gara-gara saluang tuh. Jadi saluang gue kan namanya itu memang kalau dibawa aja perasaan pantun tadi ya. Ayo mau lari. Lari ya. Tapi kau minta lah karena ada kau tiang kok bisa.
Apa tuh? Sekali sebulan atau sekali 2 minggu ke Bahasa Luang ada peri bah gitu. Oh gitu. Nah itu dia. Bahasa Luang ya. Ya. Ah, Waktunya tuh kok siang itu, kalau nanti itu malam. iya. Kalau abah nama tu panjang-panjang pada waktu lah. Mau cobalah. Di radio pokok kalau Bahasa Luang orang dari jam sampai itu sampai jam berapa? Ulang kau jago gua. Iya. Lagi berkawannya mati jago. Mau cobalah tampuang saja dulu mak ya. Aku mau tambah tengah-tengahkan lah ke dalam gitu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Sultan Pemenan ya di Lubuk Binturun. Nah, ini testimoni nih Mak Tuanku ya. Dan memang itu tidak satu dua kita temukan ya Mak ya, tidak satu dua. Ya mungkin masing-masing pribadi kita pernah punya pengalaman yang hampir mirip lah gitu ya Mak ya. Bagaimana saya juga pernah merasakan ketika saya akan meninggalkan Sumatera Barat Mak satu waktu dulu karena begitu susahnya kehidupan gitu ya. Kemudian saya ingin mencoba belajar merantau gitu ya Mak ya. Meninggalkan dapat di pertengahan jalan keluarlah lagu Minang Mak. Tinggallah Kampuang kan gitu ya. rasanya mau turun gitu loh Mak, tapi itulah. Nah, jadi mungkin masing-masing kita beda. Nah, Bung Adit, ya. ada lagu klasik dari Eli Kasim tentang Oto Sinariau. Iya. Oto Banamo Sinariau, lihat menambang dari pakan talaga mandeh jurang lantau. Iya. Kapintu tangi. Iya. Kandokan. Terbawa perasaan Mak ya. Ya emang itu belum pakai ini ya musiknya ya Mak ya. Masih liriknya kita udah bisa masuk ke auranya itu ya Mak ya, ke nuansa itu. Iya, yang meratap itu bukan hanya orang yang di rantau, termasuk ibu atau mandeh yang ditinggal di kampung itu merato. Iya. Haraga mandeh di orang rantau. Kapintu tangih bandokan. Jadi nggak sanggup juga Pak. Oke, baik. Ya, mandeh itu terpaksa menyembunyikan air matanya ke balik pintu. Betul. Itu belum masuk dalam genre Minang Pop. Zaman Sinario itu tahun 1960-an, 70-an. Ya, itu Eli Kasim yang menyanyikan. Eli Kasim waktu itu kan masih di Pekanbaru dia berkiprahnya. Iya betul. Dan lagu-lagunya sudah lagu ratok waktu itu. Ya, nah makanya saya pengen selalu menarik ke pangkalnya gitu Mak. Artinya kenapa lebih menonjol gitu ya ratonya di kesenian Minang itu ketimbang bahagianya, ketimbang gue jogetnya. Ya mungkin kesadaran ini juga, kesadaran seniman juga. Sebab seperti dalam rumusnya seni sastra itu tidak ada cerita yang menarik tanpa tragedi. Ya. Tidak ada drama yang akan menghalu biru kalau tidak ada kisah sedihnya. Okay. Nah, ini barangkali sudah melekat erat dalam pikiran para seniman Minangkabau, bukan hanya para penulis, termasuk para ahli dendang, tukang dendang, pendekar, rabab, saluang, sarunai. Ya, nah kembali ke pertanyaan saya tadi Mak, apakah ini ada kaitannya juga dengan bagaimana Minangkabau itu selalu diajarkan untuk berhalus-halus rasa, ya berhalus-halus jiwa, karena memang Minangkabau itu terkenal dengan yang paling tinggi dalam filosofi Minang itu yang dipentingkan itu raso. Dahulu kan raso, baru pareso. Iya. Ya, orang mengatakan berpikirlah dulu sebelum bertindak. Orang Minang tidak. Iya. Diraso dulu, baru dipareso. Baik. Nah, ada bedanya cara orang Minang memandang dunia, memandang alam itu rasanya didahulukan sebelum pikirannya. Kalau begitu emosional, iya kadang-kadang emosional, tapi emosional itu dalam arti mendahulukan kemampuan hati untuk menangkap sinyal-sinyal alam. Iya. Nah, maka hampir semua peralatan yang kita bicarakan tadi 21 itu peralatan musiknya,
atau pertunjukan musiknya yang sudah jadi warisan budaya tak benda itu semuanya memang yang paling menggugah rasa orang Minang. Betul. Ya, tapi se-emosional-emosionalnya orang Minang dengan raso dan pareso tadi kan artinya emosional yang terkendali, Mak. Kan jadinya dikendalikan oleh pareso kan gitu ya, Mak ya. Jadi memang kita akui raso itu adalah emosional, tapi pareso itu sesungguhnya kan kontrol kan gitu ya, Mak ya. Kontrol pikiran. Nah, lari ke sana merujuk ke sana, apakah ini barangkali yang menyebabkan kenapa seni di Minangkabau itu lebih banyak rasonya gitu ya. Banyak yang mengharu biru keperasaan karena memang raso pareso tadi dasarnya barangkali ya. Kita bisa menyatakan bahwa itu benar bahwa raso bagi orang Minang itu sesuatu yang harus selalu didahulukan. Jadi baik dalam kulinernya, dalam seni musiknya, seni apapun, bahkan seni berkata-kata, rasa pun yang paling pertama dipikirkan. Raso-raso mana lalu lipat tuh disebut itu. Bukan pikir. Kalau dalam pepatah Melayu, pikir itu pelita hati. Tapi orang Minang enggak, diraso. Diraso, dia pareso. Raso dulu, baru dipareso. Ini yang barangkali menyebabkan hampir semua seni Minangkabau itu, seni musik dan peralatan musiknya, yang menyayat perasaan rata-rata. Yang menggugah raso tadi, Mak ya. Ya, Yang jangan-jangan itu memang sengaja untuk mengasah raso gitu ya, Mak ya. Mengasah perasaan yang ada sehingga raso itu terjaga. Oh ya, kalau kita masuk ke dalam dunia tasawuf, antara lain raso itu dilatih dengan jenis alat-alat musik tertentu. Salawat dulang misalnya. Itu kan peralatan orang untuk mengulang kaji salawat Nabi, salawat Rasul, salawat nariyah dan segala macam. Jadi peralatan musik itu juga untuk mengasah kalbu, bukan hanya rasa. Ya, Minangkabau kan Islamnya itu bukan semata-mata Islam ibadah mahdah ya. Islam di Minangkabau itu bahkan punya dua barisan kuat tarekat Naqsabandiyah dan tarekat Satariyah. Dan kedua aliran tarekat itu mengembangkan berbagai jenis seni ya maksudnya. Iya, termasuk salawat dulang, salawat talam, indang itu juga bahagian dari seni yang dikembangkan oleh tarekat Satariyah. Jadi mengasah hati, raso itu, dan kalbu dalam bahasa agama itu adalah bagian yang integral bagi orang Minang, bukan hanya pikiran. Nah, jadi kalau seluruh peralatan musik dan pertunjukan musik orang Minang itu lebih lebih mengarah atau menembak perasaan orang, itu sudah DNA-nya ya kira-kira begitu. Menarik dan sananya begitu. Iya. Berarti bisa kita dapat jawaban ini, Mak ya. Seperti mana juga pertanyaan teman-teman saya waktu kuliah itu dan juga pertanyaan belakangan ini, kenapa semua rata-rata bahwa lagu-lagu Minang itu seakan-akan marato ya, dan bahkan ketika musiknya pun kencang gitu ya, tapi syairnya juga marato. Nah, saya akan bisa jawab barangkali Mak ya gitu ya, Mak ya, bahwa memang dasarnya seni ranah Minang itu muncul dari sebuah perasaan yang halus. Karena orang Minang itu berawal dari raso jo pareso. Nah, barangkali ke sana ya Mak lari ya. Iya, sangat tepat kalau kita memikirkan caranya begitu. Orang Minang itu melakukan sesuatu itu dalam tujuan pertama raso. Paresonya bisa dialahkan atau bisa disuruh mengalah kalau rasonya sudah oke. Rasonya lah yuk mah, taruh lah. Walaupun dengan itu nanti uangnya habis, nggak masalah gitu ya. Rasonya nggak masuk loh. Itu bagaimanapun kita memberikan alasan yang logis, pikiran yang sangat masuk akal menurut kita. Kalau jawabannya
rasonya nggak masuk loh. Nggak akan jadi itu Iya, urusan. iya, betul, betul. Betul, betul. Oke. Baik, Mak. Nah, Mak, kemudian itu baru apa ya, musik-musik Minang secara umum. Kita lihat perkembangannya sekarang, Mak ya. Seperti yang Mak bilang tadi bahwa kita menghargai karyanya eh maestro yang barusan yang aduh siapa, Mak? Agus Taher, Ya, Pak Agus Taher almarhum. iya. Itu rata-rata rato juga. Rata-rata penuh Iya, penuh rasa. Bagaimana eh, Mak memandang, Mak, ketika apakah ini semua sebuah adaptasi kah atau sebuah kolaborasi kah ini atau sebuah perjalanan budaya kah? Kan belakangan banyak juga ya, Mak ya, para para pencipta lagu kita yang tidak lagi menggunakan pendekatan rato tadi gitu ya, Mak ya. Nah, menurut Bapak gimana nih, Mak, dalam perkembangannya? iya, sebenarnya saya bukan pengamat yang teliti dalam musik, tapi saya memperhatikan. Yang pertama tentang Agus Taher. Hmm. Nah, dalam biografinya dia menceritakan ada masa ketika dia patah hati untuk melanjutkan berkarya. Hmm. Nah, kemudian dia bertemu dengan seorang seniman penyanyi, Samsi Hasan. Samsi Hasan itu Oke. almarhum yang Almarhum. luar biasa. Nyanyinya itu banyak gembiranya dan lucu. Betul, betul, betul. Iya, Samsi Hasan itu bahkan dikatakan Benyaminnya Ranah Minang masa itu. Yang umurnya tidak terlalu panjang. Lagu-lagu yang diciptakan oleh Agus Taher itu dibawakan oleh Samsi Hasan. Bisa dikatakan 100% lagu itu adalah lagu ceria. Hmm. Lagu yang mencemooh diri sendiri. Bukan gatok, ya. Ya, ya, ya. Lagunya lagu gembira. Silakan nanti pendengar RRI mencari lagu Samsi Hasan, akan terlihat bahwa Samsi Hasan itu adalah seniman yang sangat potensial, menggugah rasa dengan kritik terhadap diri sendiri. Itu yang saya katakan tadi. Agus Taher ini pernah mengakui dalam biodatanya bahwa dia bangkit kembali menjadi penulis produktif setelah bertemu Samsi Hasan, setelah merekam kalau tidak salah satu kaset itu 7 lagu untuk Samsi Hasan. Nah, apa yang ingin saya katakan adalah bahwa seni Minangkabau itu mungkin terasa hanya menyayat-nyayat, tidak juga kalau kita bisa melihat lebih luas bahwa raso itu termasuk bagaimana merasakan kepedihan diri sendiri untuk ditertawakan. Itu yang saya ulang tadi. Nah, ya, akhir-akhir ini masih ada beberapa rato yang cukup terkenal. Penyanyi muda kita seperti Ratu Sikumbang itu kan ratonya cukup terkenal itu ya, beberapanya. Atau warisan-warisan Zalmon dan Tiaramon, Androy atau Benigno itu cukup bagus. Bahkan dinyanyikan oleh penyanyi nasional. Saya ingat tentang lagu Pitunang Saluang dan Hilang itu dinyanyikan oleh Harvey Malaiholo, seorang penyanyi nasional. Dan itu dinyanyikan sampai ke Kuala Lumpur. Nah, inilah yang terjadi dengan seni musik di Minangkabau yang berakar dari raso yang lahir menjadi produk dendang dan rato dari peralatan yang sebagian besar memang sangat mudah menyayat perasaan. Karena umumnya dari benda-benda sederhana, dari bambu, dari talang, dari yau, saluang kan namanya, pupui kan namanya, atau yang digesek seperti rabab atau rabab lare atau bansi. Nah, kemudian itu menjadi sumber inspirasi seniman Minangkabau untuk mengolah rasa. Barangkali begitu, Bang Alid. Iya, baik Mak Tangku ya. Dan ya ternyata memang ketika kita mengulik satu demi satu musik tradisi tradisional Ranah Minang ini tidak akan cukup waktu nih seperti ya Mbak ya. Karena begitu banyaknya dan masing-masing masing-masing musik itu punya karakteristik sendiri dan juga Ya, punya. tapi ada satu hal yang perlu kita ingatkan bersama, Bung Adit. Pewarisan masih agak agak lemah
kalau tidak kita katakan sulit ya. Alat musik seperti saluang misalnya tidak banyak lagi generasi muda yang mampu menggunakannya. Saluang itu kebetulan bentuknya agak aneh kalau bagi para pemain musik. Dia bolong dari ujung sampai ke pangkal. Iya, tapi bisa berbunyi gitu ya, Mak ya. Bisa berbunyi, tidak ada lidahnya. Dan anehnya itu ditiup tanpa putus-putus. Suaranya tidak terputus sampai 1 jam pun bisa ditiup seperti itu. Nah, keterampilan meniup saluang itu agak jarang terwariskan sekarang. Kemudian menggesek labab. Saya punya seorang tokoh yang perlu kita apresiasi, seorang profesor bahkan dari UNP, Profesor Hermanto Tolantang namanya. Beliau itu profesor, tapi senang menggesek rabab, barabab, dan berdendang. Jadi hampir sama dengan almarhum Agus Taher, seorang doktor pertanian, menciptakan banyak lagu hit Minangkabau. Kita punya orang seperti Profesor Hermanto yang masih barabab. Beliau orang Pasisia, maka rabab Pasisianya cukup menarik untuk kita dengarkan. Profesor yang barabab mungkin beliau satu-satunya. Nah, inilah yang saya pikirkan tadi, dari 21 alat musik dan pertunjukan musik itu, mana yang masih diusahakan untuk diwariskan. Kalau untuk sekolah mungkin masih diwariskan seperti tari indang. Kalau di surau-surau tarekat salawat dulang masih dilanjutkan. Kalau di Nagari Tanjung Laya itu masih berlanjut Tambua Tansa, itu masih terkenal bahkan sampai ke berbagai provinsi lain di bawah itu. Nah, tapi banyak yang memang sudah sedikit pemakainya, Bung Adit. Talempong Batuang misalnya, ini alat musik yang sangat peka. Nadanya itu hanya dari ketukan kepada selembar bambu. Nanti bisa dilihat di media sosial bagaimana Talempong Batuang itu. Dan syukur ini sudah dijadikan warisan budaya tak benda. Hanya pewarisannya sangat-sangat sedikit. Tidak ada yang bisa mewarisi bagaimana membuat Talempong Batuang itu sehingga nada pentatonis dan diatonisnya itu bisa persis dari lembaran bambu batuang. Ini salah satu contoh warisan budaya tak benda kita baru sampai diakui, belum sempat terpikirkan untuk diwariskan. Begitu sementara, Bung Adit. Oke, baik Mak Tuanku, dan memang sepertinya tidak mungkin kita sampai ke pembicaraan pewarisan nih, Mak ya, karena memang begitu banyaknya sesuatu yang bisa kita soroti dalam kesenian tradisional Minangkabau ini, Mak. Tidak hanya alat-alatnya, juga filosofinya, tidak hanya pewarisannya, tapi juga bagaimana pengembangannya ke depannya gitu ya, Mak ya. Dan mudah-mudahan ya ini minimal menjadi pemicu lah gitu ya, Mak ya. Menjadi pemicu dan mudah-mudahan didengarkan juga oleh pihak-pihak yang memang harusnya lebih serius mengawal dan menggali, kemudian mencoba mewariskan ini kepada generasi. Dan sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi pemicu mereka untuk bagaimana memikirkan pewarisan yang berjalan gitu, Mak Tengku ya. Mungkin satu lagi, Bang Adit. Tadi kita sudah bicarakan dari seni musik. Itu alhamdulillah sudah 21 yang dijadikan warisan budaya tak benda nasional. Yang kita sayangkan, salah satu warisan budaya penting Minangkabau, kesenian ukir, belum jadi WBTB dan entah siapa yang akan mewarisi. Padahal itu menjadi salah satu pengganti aksara Minangkabau juga, Maya. Betul sekali. Jadi dari seni rupa sangat sedikit dan belum ada rasanya yang jadi WBTB. Yang ada itu seni rupa dari Mentawai, tato. Iya. Padahal kita sangat familiar dengan istilah ukiran. Kalau paku kocang-kacang belimbian rumah gadang gitu ya, Mak ya. Itiap pulang sanjo selamanya ya.
Ya barangkali di lain kesempatan kita coba ulik juga nih Pak persoalan-persoalan pewarisan Betul. Jadi ada seni yang belum tersentuh dalam usaha pewarisan budaya tak benda ini, Bung Adit. Iya, oke. Baik, Mak Tengku, untuk saat ini sepertinya sampai di sini dulu kita bisa dalami, Mak, tentang menggali kearifan WBTB Kesenian Tradisional Ranah Minang ini. Ya, mudah-mudahan dengan ini sekali lagi seperti saya katakan tadi minimal menjadi pemicu untuk lebih ada lompatan-lompatan besar ke depannya terhadap pelestarian dan pewarisan seni tradisi Minangkabau ini, Mak Tengku. Terima kasih, Mak, untuk waktunya dan penjelasannya. Sampai jumpa, Mak. Tetap sehat ya, Mak, ya. Amin. Ya, Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Dun sanak pendengar, sampai di sini acara Kearifan Lokal Minangkabau kita untuk pagi hari ini bersama Mak Tengku Mengkudun dalam topik menggali kearifan WBTB Kesenian Ranah Minang. Terima kasih atas atensinya dan mohon maaf atas kekurangan. Akhirnya saya pamit dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.